Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat penting yang merupakan suatu pola kerja yang menurut saya sangat penting dalam kita melakukan bisnis ini yang namanya retail to recruit. Nah, sebelum kita membahas seperti apa, oke, saya mau tanya di ruangan ini. Siapa yang mau passive income? Semua ya? Semua ya? Yang namanya passive income pasti berhubungan juga dengan nilai uang ya, yang berapa Anda bisa hasilkan. Siapa yang mau punya passive income 50 juta per bulan? Kurang banyak? 100 juta? 100 juta? Oke. Atau kurang banyak juga? 200 juta? Ah, ini udah mulai menarik Pak kalau 200 juta per bulan ya. Jadi kalau kita bicara makna sukses di bisnis ini, kalau kita bicara makna sukses sesungguhnya adalah kita berbicara tentang namanya freedom, kebebasan. Nilai uang 50 juta, 100 juta ataupun 200 juta di luar sana banyak kok bisnis-bisnis di luar sana bisa memberikan penghasilan seperti ini. Tapi apakah passive income? Belum tentu. Banyak teman-teman saya yang hari ini kerja di suatu perusahaan besar, jabatan tinggi, dia punya income 100 juta per bulan, tapi itu tidak passive income. Kenapa? Karena selama dia bekerja dia dapat uang. Tapi kalau dia dipecat atau mungkin perusahaannya resesi ada PHK, ya dia tidak akan dapatkan uang. Ya, atau bahkan dia berhenti dia nggak dapatkan uang. Tapi di bisnis ini kita bicara mengenai freedom. Karena kalau kita bicara passive income, kita bicara kebebasan. Kebebasan punya uang yang banyak, tapi juga punya waktu yang banyak untuk menikmati uang tersebut. Nah, indah nggak Bapak Ibu? Indah ya? Oke, kita punya sebuah metode, ya sebuah cara membangun bisnis ini untuk kita bisa mendapatkan passive income yang sekarang sedang trending topik nih. Cek tuh di internet, di Twitter ya. Ini benar-benar lagi trending topik sekali, satu konsep yang luar biasa yang namanya legacy project. Ini benar-benar luar biasa, saya excited sekali, saya semangat sekali, harusnya para leader-leader Bapak Ibu semua, sebagian besar itu kalau mengerti isi kepala saya tentang bagaimana membangun aset passive income, ini benar-benar luar biasa, inilah yang akan membuat Anda passive income. Dan ini bukan teori, ini sudah terjadi dengan saya dan Bu Nina. Kenapa kami hari ini punya passive income ratusan juta setiap bulan? Karena secara tidak sadar kami membangun legacy project di dalam bisnis kami selama ini. Jadi kami berpikir sudah saatnya Bapak Ibu semua segera mengikuti jejak kami untuk bisa juga punya passive income ratusan juta dari bisnis ini Bapak Ibu. Ya, oke, kayak tepuk tangannya kurang semangat nih Bapak Ibu. Passive income ratusan juta loh Bapak Ibu, harusnya lebih semangat ya. Kita mau bangun dengan legacy project. Nah, legacy project itu apa sih Bapak Ibu? Legacy project adalah membangun aset passive income sinergi dengan duplikasi autoship elite. Di mana Anda kalau ingin masuk ke dalam ini, Anda harus mengisi form. Ya, yang sudah mulai Anda bisa isi per hari ini secara ofisial, sudah ada formnya di customer service, tidak ada di BOSI, tidak ada di sana Prof, adanya di kantor Sinergi, Anda isi formnya, ya nanti Anda bisa dapatkan itu dan Anda berlangganan produk atau Anda ikut autoship elite. Dengan potensi passive income 1-3 tahun ke depan minimal 200 juta rupiah per bulan. Oke, nah kuncinya apa? Kuncinya legacy project adalah harus otomatis dan harus ada sistem yang menjaga. Ya, jadi legacy project ini bukan hanya sekedar, ya Pak saya autoship, ya Pak saya ikut programnya. Tapi Anda berpikir bahwa itu terjadi dengan hanya manual, tidak bisa. Anda perlu melakukan dengan secara otomatis, artinya Anda harus menggunakan suatu sistem perbankan yang dimana Anda secara otomatis itu pembelian atau autoship Anda di debit. Ya, ada beberapa opsi yang kami berikan. Ya, yang pertama adalah debit kartu kredit. Yang kedua adalah bagi Anda member aktif, Anda bisa menggunakan potong bonus. Setiap tanggal 15 Anda bisa dipotong bonusnya sesuai dengan paket produk yang Anda pilih. Yang ketiga adalah Anda bisa bayar cash advance di depan. Jadi Anda bayar 6 bulan di depan. Tapi nanti tiap bulan produknya dikirim. Jadi Anda nggak langsung dapat di depan, ya nanti produknya dikirim setiap bulan. Cuman Anda bayar dulu kayak deposit 6 bulan. Nah paketnya sangat menarik, kenapa? Karena sangat murah. Tapi saya hari ini tidak akan jelaskan mengenai paket produknya, Anda nanti bisa tanyakan kepada sponsor atau Apenkor Anda, apa saja paket yang ada. Dan harus sistem ya, harus sistem itu artinya tidak bisa ini sifatnya himbauan. Jadi memang sudah Anda harus tandakan form, supaya ada sistem yang langsung membuat Anda, sehingga kadang-kadang Anda lupa. Contoh, Anda di ruangan ini rata-rata kan punya rekening bank. Betul nggak Bapak Ibu? Tanpa Anda sadari setiap bulan, Anda itu didebit sama bank yang namanya uang administrasi, betul nggak? Kadang-kadang Anda sadar nggak? Nggak inget ya. Kadang-kadang ya udah gitu aja. Nah sistem itu harus seperti itu. Jadi Anda sendiri pun kadang-kadang nggak inget.
Tahu-tahu Anda dapat kiriman produk aja setiap bulan. Karena produknya akan dikirim ke rumah Anda. Jadi sistemnya otomatis. Terjadi begitu saja. Sehingga kadang-kadang Anda nggak menyadari hal itu. Ya, itu dasarnya seperti itu. Oke, nah siapa saja target orang-orang yang bisa masuk ke dalam jaringan legacy project kita ini? Yang pertama, konsumen Anda. Konsumen Anda artinya orang-orang yang hari ini beli produk ke Anda sebagai konsumen. Mereka adalah calon-calon yang kita bisa masukkan ke dalam jaringan legacy project kita. Yang kedua adalah member retailer atau penjual di dalam bisnis Bapak Ibu semua. Tidak semua, artinya orang-orang itu hanya ingin pakai produk, mereka juga ada yang, Pak saya mau juga dong jualan juga, saya mau ingin menikmati keuntungan retailnya, saya mau sharing ke teman-teman saya. Nah mereka juga ya bisa masuk ke program legacy ini, ya legacy project ini. Yang ketiga adalah Anda sebagai member aktif, ya jelas. Tadi seperti saya katakan di awal, tanyakan di awal siapa yang mau passive income? Ya Anda kan, Anda tunjuk tangan semua. Nah kalau Anda memang benar mau passive income itu perlu mengikuti cara yang benar, yaitu Anda masuk ke dalam legacy project. Anda nggak bisa katakan kepada jaringan bisnis Anda semuanya ikut legacy project, tapi Anda tidak ikut. Nah itu tidak benar. Ya Anda dulu yang ikut, maka jaringan Anda akan mengikuti semua. Ya itu dasarnya seperti itu. Nah pertanyaannya, Pak Riza, bagaimana cara saya membangun jaringan legacy project saya? Ini kan pertanyaan terbesar banyak orang. Kalau lihat skenarionya, wow luar biasa. 1-3 tahun ke depan bisa punya income 200 juta per bulan. Bagaimana cara saya membangun legacy project? Anda harus menguasai cara kerjanya dulu. Cara kerjanya adalah yang namanya adalah retail to recruit. Ini Anda harus kuasai, yang ini akan kita bahas hari ini. Yaitu sebuah pola kerja bangun aset bisnis dengan menggunakan retail produk atau penjualan produk sebagai pintu masuk membangun fondasi passive income Anda di bisnis sinergi. Kalau dalam bahasa singkatnya adalah Anda menggunakan penjualan atau retail Anda dalam membangun basis konsumen itu sebagai hanya pintu masuk untuk membangun aset bisnis Anda di sinergi. Itu bahasa sederhananya. Itu kalau Anda mau menerjemahkannya secara sederhana, ya. Pola kerja ini Bapak Ibu ini luar biasa. Ya, ini merupakan salah satu pola kerja untuk membangun aset passive income yang paling mutakhir di industri network marketing dan itu sinergi yang punya Bapak Ibu. Pak, kenapa sinergi kok yang punya seperti ini? Karena kita perusahaan network marketing, jaringan, tapi kita punya basis produk yang sangat kuat. Ya, produk kita itu benar-benar luar biasa. Orang yang sudah pakai produk kita itu biasanya udah jatuh cinta. Dia akan pakai terus. Kadang-kadang ada orang yang jalankan bisnis ini, suatu hari dia berhenti karena suatu hal, ya dia berhenti karena suatu mungkin alasannya apa, tapi dia terus tetap pakai produk. Kenapa? Karena dia tahu produknya betul-betul luar biasa. Nah itulah, sinergi itu betul-betul dahsyat sekali. Oke, hal yang paling penting kalau Anda ingin memahami konsep retail to recruit adalah, konsepnya adalah retail di depan. Retail to recruit, atau kalau bahasa Indonesia retail untuk merekrut. Jadi yang di depan apa? Retail. Berarti Anda dan grup harus bisa melakukan yang namanya penjualan. Jadi bagi Anda yang hari ini baru join bisnis ini dan Anda mengatakan, Pak saya belum bisa jualan atau saya belum mampu jualan. Oke, tidak masalah. Yang penting Anda belajar. Jangan katakan tidak bisa. Anda katakan belum bisa. Karena ada kesempatan untuk Anda belajar. Belajar dengan siapa? Ya dengan upline Bapak Ibu semua. Di dalam Anda bekerja nanti Anda minta pendampingan. Pendampingan itu artinya Anda minta dibantu. Ya Anda kan waktu join bisnis ini Anda kan sudah pakai produknya. Nah setelah Anda sudah pakai produknya Anda mulai share ke teman-teman Bapak Ibu, betul nggak? Nah karena Anda belum bisa menjelaskan, mungkin karena Anda orangnya malu ya atau ya tidak pintar ngomong ya. Nah Anda minta bantuan upline Bapak Ibu semua untuk meng-approach prospek Bapak Ibu dalam hal melakukan penjualan. Tapi bukan tujuannya Pak, kalau gitu Pak saya besok-besok ajak upline saya terus. Saya nggak mau belajar, jangan. Tujuannya Anda mengajak upline Bapak Ibu adalah untuk belajar. Learning by doing. Si upline teaching by example. Jadi kalau upline membantu dolennya, bukan membuat dolennya keenakan, tapi upline-nya sedang mengajarkan dolennya belajar. Sedangkan si dolennya waktu dibantu upline-nya, dia harus memperhatikan, oh upline saya caranya begitu ya, oh ngomongnya begitu ya. Nah seperti itu. Ya, jadi Anda dan grup harus kuat dalam hal menjual. Artinya Anda harus pintar menjual. Masalah Anda belum bisa menjual tidak masalah. Yang penting Anda belajar.
Dan banyak hal yang Anda bisa pelajari. Kalau sebelum BOP tadi jam 4:30, kita ada training-training atau seminar-seminar kesehatan produk. Ya, itu Anda bisa hadiri supaya ada informasi-informasi yang Anda bisa pelajari. Anda juga bisa baca buku-buku product knowledge supaya Anda makin kalau klorofil itu gunanya ini, spirulina gunanya. Jadi Anda ngelotokin gitu ibaratnya ya. Ada buku primbonnya. Itu tidak dijual di sana Prof. Anda datang ke kasir habis acara ini, di kasir itu ada buku produk karangan Dr. Roy. Itu harganya 17.500, itu buku primbon produk. Lebih detail daripada brosur. Jadi satu produk itu dibahas sampai 4 halaman, 5 halaman. Semua ingredients-nya, kelebihannya apa, cocoknya buat apa. Kalau yang belum punya, segera beli. Ya, itu buku penting sekali buat Anda mempelajari produk knowledge supaya Anda bisa pintar jualan. Nah, modal supaya Anda kuat retail dan di mana ini bagian dari hal yang tidak bisa tidak, karena kalau Anda tidak lakukan ini, Anda tidak bisa jualan. Yaitu apa? Anda harus punya alat kerjanya yang namanya Yubayo Mekpa. Itu alat cek kesehatan yang luar biasa. Kalau Anda katakan, Pak saya bisa jualan tanpa alat ini, iya betul. Ya, Anda hari ini bisa jualan karena Anda menggunakan daftar nama yang Anda punya pengaruh, Anda kenal baik. Tapi suatu hari Anda akan punya teman yang baru kenal atau baru kenalan, yang Anda tidak punya pengaruh dan dia tidak percaya sama Anda. Bagaimana cara Anda icebreaker dengan dia? Masa tiba-tiba, kamu mau detox gak? Kan begitu kan? Anda cek kesehatan dulu. Kita gak bisa tahu sodoran di muka dia, mau gak kamu beli klorofil? Masa begitu? Kan gak begitu kan? Kita cek kesehatan dulu. Kalau sama teman kita sih bisa, lu beli sama gue ya, kalau gak beli sama gue awas. Kan bisa kalau sama teman kan? Tapi kalau sama orang yang gak dikenal, emang lu siapa? Betul gak? Kan gak bisa begitu. Nah ini, dan ini juga untuk duplikasi. Kenapa? Kalau Anda pintar jualan, karena memang Anda semenjak lahir memang udah pintar jualan. Waktu Anda udah langsung jualan mungkin gitu kan. Ada yang begitu, ada. Nah, tapi ada juga dolen Anda yang saya gak tahu kenapa. Ya, jual diri aja gak laku. Perlu nggak dia diajar supaya pintar jualan? Makanya harus punya alat. Pak alatnya beli ya? Ya iya beli, namanya investasi bisnis. Cuma 1 kali kok untuk seumur hidup sampai Anda presiden Bapak Ibu ini pakai alat ini. Jadi jangan lihat harganya, lihat manfaatnya buat bisnis Anda. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Stok produk. Dalam berbisnis yang basisnya retail, ingat loh tadi kita retail to recruit ya. Retail di depannya, betul nggak? Di luar sana, yang namanya bisnis berbasiskan retail perlu yang namanya stok produk dan wajib. Contoh, Anda lihat di sana ada namanya restoran. Restoran itu retail apa? Makanan, betul nggak? Ada nggak restoran yang nggak punya stok? Ada nggak? Contoh Anda datang ke restoran, Pak pesen nasi goreng, tunggu ya berasnya saya beli ke pasar dulu. Apa gitu? Enggak kan? Atau Pak ini kok nasi gorengnya nggak pakai telur? Oh pakai telur ya, tunggu ya sebentar saya pergi ke supermarket dulu beli telurnya. Kira-kira begitu nggak? Enggak kan? Retail baju, kira-kira kalau Anda datang ke toko baju, apa Anda Pak mau beli dong baju warna merah, oh baju warna merah, sebentar ya saya ke Mangga 2 dulu. Kira-kira gitu enggak? Enggak kan? Enggak seperti itu. Retail bahan bangunan, kira-kira Anda yang pernah datang ke toko bahan bangunan, mereka punya stok enggak? Saya punya teman loh Bapak Ibu, punya toko bahan bangunan, saya tanya kamu stoknya berapa? Anda tahu enggak berapa? 5M. Itu tokonya bentuknya gak menarik, aduh bener-bener deh. Mobilnya itu kijang butut, kijang kotak. Saya pikir-pikir, lu kok punya stok 5M, mobilnya kok kijang butut. Ya saya ngomong belak-belakan teman baik saya. Gila ya, duit gue semuanya ada di ini nih, tuh, semen tuh. Nah begitu, itulah bisnis retail Bapak Ibu, yang seperti itu. Nah sama juga di bisnis ini, jangan coba-coba. Anda katanya mau sukses di bisnis ini tapi Anda gak punya stok. Itulah alasan kami mengeluarkan program yang namanya eksekutif program. Yang kita bundling dengan trip. Supaya Anda semangat nih punya stok. Kenapa? Waktu Anda punya stok langsung dapat trip. Senang kan? Makanya kalau Anda ngerti cara esensi melakukan bisnis ini, kita udah pikirkan. Ibaratnya Anda tahu yang namanya punya stok, kadang-kadang sering mikir, tapi pada saat kita bilang kalau kamu punya stok nanti kamu bisa dapat trip, kita jadi semangat. Padahal sebenarnya kita mau dorong Anda punya stok, tapi kita kasih Anda daya tarik lah. Kalau istilahnya kita kasih gimmick gitu Bapak Ibu. Seperti bulan Februari, tepat hari ini tanggal 1 Februari, kita akan melons langsung 3 EP. EP Singapura, EP Australia, dan EP wisata rohani. Ya kalau yang itu umroh lah atau gitu ya. Jadi orang punya stok, ya langsung dapat hadiah umroh gitu misalnya. Waduh, saya pikir semangat banget, paket bisnis. Wah deh pasti Anda akan semangat sekali.
Nah, jadi ingat, retail itu hanya sebuah pintu masuk. Jadi jangan kebablasan, karena Anda tahu, retail Pak, untungnya kan gede Pak. Jadi Anda pikir jangan bisnis ini kalau Anda mau dapat 50 juta, di kepala Anda berarti saya harus jual 50 paket ya. Jangan. Kalau Anda lakukan seperti itu, Anda bunuh diri. Artinya gini, oke Anda bisa jual 50 paket per bulan, selamat, itu luar biasa. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda pertahankan itu setiap bulan? Laku terus 50 paket, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalaupun bisa, saya yakin setahun kemudian Anda tipes. Betul nggak? Betul. Kita jalankan bisnis ini, Anda harus smart. Kalau Anda mau dapatkan 50 juta, otak Anda bukan jual 50 paket, tapi berapa jaringan bisnis saya yang nanti akan masuk ke dalam legacy project. Itu maksudnya Bapak Ibu. 50 juta per bulan jaminan itu kalau Anda bangun jaringannya dengan legacy project. Jadi ingat, retail itu hanya pintu masuk. Menjual produk itu hanya pintu masuk. Karena tujuan utamanya adalah membangun aset passive income dengan merekrut. Ya, konsepnya kan retail to rekrut. Retail untuk merekrut. Jadi tujuan utamanya adalah apa? Merekrut. Pak, memang kalau passive income harus merekrut. Iya, kalau di bisnis sinergi atau network marketing itu tidak bisa tidak merekrut. Pak, bisa nggak saya jualan saja terus bisa passive income? Nggak bisa. Mendingan saya jujur sama Anda sekarang. Kalau Anda memang serius mau passive income, Anda harus merekrut. Pertanyaannya cara merekrutnya gimana? Kan itu yang penting kan? Caranya adalah Anda gunakan retail sebagai pintu masuk. Jadi tujuan besarnya adalah merekrut. Sudah dapat gambaran belum? Dapat ya? Ini Anda harus dapat dulu nih. Supaya nggak kebablasan. Karena kalau retail ini kayak narkoba Bapak Ibu. Enak sekali. Wah untung 1 juta, 2 juta. Wah udah deh lupa. Padahal kita mau passive income. Ini penting loh, karena banyak orang memahaminya pendek-pendek. Sehingga kalau ada orang join bisnis saya, sering tanya gini ke saya, Pak Riza gimana sih bisa punya income ratusan juta? Berapa sih paket yang harus saya jual? Waduh, saya jawabnya aja susah. Berapa ya Bu? Banyak banget. Boleh dibilang Ibu gak akan mampu deh punya income ratusan juta kalau dari hasil jualan. Tapi kalau Ibu bangun jaringan bisa. Nah jadi retail pintu masuknya. Nah tapi supaya terjadi rekrut, kan retail untuk merekrut ya. Di tengah-tengahnya harus ada aktivitas. Nggak bisa tiba-tiba retail terus atau rekrut, nggak bisa begitu. Ini bukan ajib-ajiban ya gitu kan. Harus ada aktivitas di tengah-tengah sebelum terjadi yang namanya merekrut. Yaitu apa? Aktivitas yang namanya follow up. Baru kalau Anda lakukan follow up, baru terjadi namanya rekrut. Ya ingat loh Bapak Ibu, konsepnya adalah retail to rekrut, tapi aktivitas di tengah-tengahnya supaya ini terjadi ada harus namanya follow up. Artinya begini, kalau Anda melakukan retail untuk bisa mendapatkan perekrutan tidak bisa tidak tanpa follow up. Jadi kalau Anda ingin terjadi namanya aset bisnis, Anda harus melakukan kegiatan namanya follow up ini. Nah follow up itu apa? Follow up itu adalah aktivitas kerja untuk mengidentifikasi pelanggan kita. Gini Bapak Ibu. Contoh, saya jual produk ke Pak Yoko. Pak Yoko ini pelanggan saya. Betul ya? Dia contoh beli misalnya full pack gitu. Nah, waktu dia beli full pack, saya kan nggak tahu Pak Yoko ini kira-kira apakah akan jadi pelanggan saja atau bisa kita ajak ke bisnis. Saya nggak tahu, betul nggak? Saya kan bukan dukun. Betul nggak? Menurut penampakan saya, menurut feeling saya, menurut insting saya kayaknya Pak Yoko ini cocoknya bisnis. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kita harus datengin. Samperin lagi. Jangan cuma jual goodbye. Jual goodbye. Jual goodbye. Jangan. Jual follow up. Saya ulang ya. Jual follow up. Jual follow up. Jual follow up. Jual follow up. Begitu. Konsepnya kayak bernafas. Coba kita praktek sekarang. Bernafas itu ada 2 kegiatan. Sama sekali jual, follow up ya. Bernafas itu ada 2 aktivitas. Pertama narik nafas, buang. Betul? Yuk praktekin. Tarik nafas. Buang. Nah, oke kan? Sekarang anggap Anda cuma mau retail aja. Berarti cuma narik nafas kan? Oke, 1, 2, 3.
Mati nggak Anda? Bisa mati nggak? Nah itulah yang terjadi, orang yang jalankan bisnis ini cuma jualan aja, mati pada akhirnya. Loh kok pada saya ngomong gitu? Loh kan saya tahu, kan dolen saya banyak Bapak Ibu. Saya tahu, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang tuh semangat jualan paling 6 bulan, habis itu muntaber. Mundur tanpa berita. Hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Betul, saya ngalamin Bapak Ibu. Jadi jangan berani-berani Anda mau passive income di bisnis ini, merekrut yang nama itu. Kalau Anda tidak melakukan namanya follow up. Karena waktu kita follow up, kita akan tahu nih si pelanggan kita ini maunya apa. Apakah dia akan tetap jadi pelanggan atau kita bisa ajak dia ke bisnis, betul nggak? Mengidentifikasi gitu. Nah tujuan follow up ya jelas memasukkan pelanggan kita ke dalam legacy project, form authorship kita ya. Nanti saya praktekkan. Kalau dia tertarik bisnis, penjelasan potensi sinergi dengan quick plan atau duplikasi legacy project. Ya nanti saya kasih demonya seperti apa ya. Oke, nah jadi kita role play aja. Role play ya, misalnya contoh. Mungkin saya bisa minta Pak Yoko, Pak, ke depan. Oke. Tepuk tangan buat Pak Yoko ya. Kembali lagi contoh Pak Yoko ini customer saya. Ya. Waktu kita jual, langsung follow up itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus, kalau tekniknya apakah jual, lalu H+7 saya datangin lagi. Itu sih sebenarnya textbooknya Bapak Ibu ya. Tapi boleh nggak saya jual langsung follow up? Boleh. Yang penting jangan follow up dulu, baru jual, itu salah. Polanya harus jadikan dulu Pak Yoko ini sebagai pelanggan, betul nggak Pak Ibu? Retail, betul nggak? Oke, nah jadi saya biasanya kalau kepada, ingat loh, yang saya datangin ini, posisinya Pak Yoko sebagai apa? Pelanggan ya, betul ya? Jadi pertanyaan saya seperti ini kepada Pak Yoko. Pak Yoko, tertarik nggak dapat income tambahan atau trip gratis dari produk yang Bapak Yoko kemarin pakai? Trip gratis? Mau Pak, kemana Pak? Wah luar biasa Pak. Oke, ini skenario dia mau ya. Pak skenario nggak mau dulu Pak. Oke sebentar ya. Saya mau kasih dulu. Intinya adalah ajukan, ini sebenarnya pertanyaan mendasar. Anda bisa tanya cara pakai cara Anda sendiri. Tapi ini defaultnya gitu Bapak Ibu ya. Karena cara ini sudah saya pakai, confirm berhasil. Ya, kalau Anda mau contek silakan ya. Nah, kuncinya adalah ajukan pertanyaan yang cocok dari sisi pelanggan. Kalau misalnya Pak Yoko, karena dia kan pelanggan. Kalau saya tanya, Pak Yoko mau bisnis nggak? Kira-kira dia jengah nggak? Jengah kan? Jadi pertanyaannya harus pas. Pertanyaannya saya katakan, Pak Yoko tertarik nggak? Dapatkan penghasilan, dapatkan income tambahan dari produk yang Pak Yoko pakai kemarin. Karena posisi dia sebagai apa? Pelanggan. Gitu. Nah, skenarionya bisa jawabnya tidak. Contoh nih, Pak Yoko bilang tidak ya Pak ya. Contoh kan, Pak tertarik nggak dapatkan produk dari? Oh tidak. Alasannya macam-macam. Bisa karena Pak Yoko bilang, itu kan MLM. Betul nggak? Ondol-ondol, apalah namanya. Gua nggak bakat bisnis, udahlah aku pakai produk aja, betul nggak? Biasanya begitu kan? Kebanyakan pelanggan kita seperti itu. Nah Anda jangan putus asa, baper, apalagi Anda nangis. Jangan ya. Kenapa? Bila tidak jawabannya adalah langsung. Kita bilang sama customer kita, oh nggak apa-apa Pak. Ya Pak Yoko nggak apa-apa. Kalau Pak Yoko memang tidak tertarik. Tapi Pak Yoko tertarik nggak? Bisa dapat produk lebih murah. Enggak murah mau juga? Enggak mau juga? Jangan dijawab dulu Pak, ini baru contoh aja. Mau enggak dapat produk lebih murah? Kalau lebih murah, ya Pak Yoko jadi member aja. Jadi ini begini, waktu dia tidak mau bisnis, tawarkan dia jadi member. Dapat produk murah. Tapi gini, waktu Anda tawarkan dia jadi member, jangan cuma satu form aplikasi aja yang Anda tawarkan. Ada satu form lagi di sebelahnya, yang namanya apa? Form legacy project, form langganan auto-ship, atau kita nyebutnya ke dia customer loyalty program atau form berlangganan produk. Tujuannya tuh seperti itu. Karena kita mau Pak Yoko sebagai pelanggan kita, dia masuk jadi member gitu Bapak Ibu. Dapat produk murah. Cuman kita mau dia jadi membernya nggak gratis. Kalau bisa, kalau memang Pak Yoko mau jadi member, tapi minimal dia berlangganan gitu Bapak Ibu. Terus menerus. Paham nggak skemanya Bapak Ibu? Ya, kita mau ngikat Pak Yoko gitu loh. Kita bilang nggak diantar ke rumah lah, bla bla bla, semua segala macam. Nah,
Tadi kan nggak mau tuh. Bisa juga kan, enggak deh saya nggak mau isi form, saya nggak mau langganan. Bisa juga Pak Yoko ngomong gitu kan. Nggak jadi masalah. Pak Yoko kira-kira ada nggak referensi? Jawabannya juga mungkin 2, nggak mau kan begitu kan. Tapi kalau dia mau kan alhamdulillah, betul nggak? Ya nggak apa-apa Pak Yoko nggak mau, tapi saya bisa dapatkan pelanggan, artinya referensi. Tapi biasa begini Bapak Ibu, kalau minta referensi pemakai produk karena Pak Yoko ini turun 20 kilo misalnya, kira-kira dia kepingin nggak mereferensikan kepada temannya? Ya kan, udah nanti Pak Yoko nggak usah pusing, biar saya aja yang nyamperin. Cuman saya nanti tolong dikasih tahu ada teman saya mau cetak tentang produknya. Kan Pak Yoko kan banyak teman-temannya pasti nanya kan, Pak Yoko gimana kok bisa langsing? Udah kasih aja Pak nomor HP saya, nanti saya yang beresin. Supaya dia mau kasih referensi gitu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya Pak Yoko juga tetap tidak mau beri referensi atau karena apapun, dia tetap jadi apa? Pelanggan kita. Gini, kalau dia jadi pelanggan kita berarti Pak Yoko belinya harga member atau harga retail? Retail. Jadi masalahnya apa? Enggak ada kan? Kalaupun kita tawarin form, jadi member, dia langganan, dia mau alhamdulillah enggak Bapak Ibu? Kalau dia enggak mau, alhamdulillah juga enggak? Oke dong. Oke enggak? Intinya apapun jawaban Pak Yoko kita bergembira. Tapi Anda harus lakukan dulu, tawarkan dulu. Kalau Anda nggak tawarkan, dia nggak tahu gitu loh. Pak Yoko nggak tahu gitu loh. Kita harus tawarkan. Karena sering terjadi begini, Bapak Ibu mungkin pernah ngalamin, kalau saya sering ngalamin. Ada orang join sama kita, terus dia cerita, Pak dulu saya pernah beli produk nih Pak, sama siapa saya lupa. Cuman saya nggak pernah dijelasin apapun tuh Pak, cuma beli produk udah. Sering itu. Nah banyak penjual-penjual di bisnis ini cuma seperti itu, jual, nggak pernah jelasin apapun. Akhirnya yang panen siapa? Orang yang jelasin itu. Orang ini ternyata jadi presiden, namanya Pak Rasid. Kira-kira penjual yang dulu nangis Bombay nggak kira-kira? Itu terjadi Bapak Ibu. Banyak terjadi minum racun Bapak Ibu kira-kira itu. Kenapa? Karena nyesel gitu. Ya pernah beberapa kali terjadi. Loh itu pelanggan gue, kok ada di situ? Terus saya tanya, waktu itu jual produk sama dia, iya jelasin bisnis nggak? Jelasin ini nggak? Kasih tau nggak? Enggak. Deritanya lu gitu kan? Kenapa lu nggak jelasin kan gitu kan? Karena selama dia belum pernah di presentasi atau di apa ya, dia hak dapatkan informasi orang lain, dia bisa saja join sama orang lain. Nah itu dasarnya. Pak Yoko terima kasih. Ya tepuk tangan Bapak Yoko ya. Ini, jadi kalau jawabannya tidak, ini bukan akhir dari dunia. Kalau jawabannya tidak tetap happy, betul nggak? Bahkan otak Anda nih, gimana caranya dia tanda tangan form. Kalaupun nih Bapak Ibu, kalaupun ya, dia tidak tanda tangan form, dia cuma ingin jadi pelanggan kita harga retail. Gue beli aja deh malu deh, gue kagak pusing deh mengenai harga member. Pokoknya gue beli aja malu gak apa-apa deh gitu. Ada kan customer kita begitu kan? Jangan pernah menyerah, terus aja tawarin. Sampai suatu hari dia dapat hidayah. Terus aja percaya sama saya. Suatu hari dia cuma ingin jadi pemakai. Suatu hari lagi dia akan jadi pengedar. Suatu hari lagi jadi bandar kayak Pak Yoko, siapa tahu Bapak Ibu. Betul gak? Pak Yoko ini dulu pemakai, betul gak? Lama-lama jadi pengedar, betul gak? Sekarang udah jadi bandar, bahkan sekarang jadi gembong Bapak Ibu. Ya lebih dari bandar Bapak Ibu ya. Nah gitu, banyak loh pelanggan-pelanggan seperti Pak Yoko yang akhirnya sukses di bisnis ini. Oke, ini yang paling bergembira, betul nggak? Pak tertarik nggak pengen dapatkan uang atau jalan-jalan dari produk yang Bapak kemarin pakai? Mau dong, gimana? Ayo sampaikan cepat-cepat gitu kan, saking semangatnya dia kan. Nah apa yang Anda lakukan? Anda langsung quick plan, jelasin bisnisnya. Nah, jelasin bisnisnya itu seperti apa? Kan sering pertanyaan, Pak saya kan masih baru Pak di bisnis ini. Kan belum bisa presentasi, belum bisa jelasin. Nah, kita punya suatu skema yang semua orang bisa. Biarpun Anda baru join hari ini, Anda bisa jelasin ke teman Anda. Caranya gimana? Kita punya cara namanya quick plan atau Anda menjelaskan duplikasi legacy project. Yaitu apa? Konsepnya adalah yang Anda pernah lihat gambar, Anda sehat, mengajak 2 orang sehat, duplikasikan kepada 2 orang yang sama, 1 tahun kemudian bonus di bulan ke-12 214.882.500 sampai saya hafal. Karena saya banyak sekali presentasi ini Bapak Ibu. Nanti ada gambarnya, saya contohkan di belakang. Jadi artinya waktu dia tertarik, Anda langsung jelasin, gini loh Pak, saya demokan ya. Pak Yoko kan kemarin udah pakai produk, udah sehat kan? Menurut Pak Yoko ada nggak teman-teman di luar sana yang kira-kira ingin sehat, lebih langsing, atau ingin terbebas dari sakit, ada nggak? Ada. Nah kira-kira
Pak Yoko mau nggak berbagi sama mereka? Mau nggak kira-kira Pak Yoko berbagi sehat dengan mereka? Kita bantu mereka dengan konsep peduli berbagi, konsep care to share. Ini pertanyaannya sebenarnya nggak mungkin dibilang, oh Pak saya nggak mau berbagi, saya nggak suka. Nggak begitu kan? Kira-kira jawabnya gimana? Oh iya saya mau. Nah gara-gara Pak Yoko mau berbagi, Pak Yoko akan punya bisnis yang besar. Punya penghasilan besar. Loh kok bisa? Gimana nggak besar Pak? Lihat penghasilannya. 1 tahun dari sekarang 214 juta per bulan. Kira-kira mata dia melotot nggak Bapak Ibu? Wah ini susah nggak? Enggak. Caranya begini, Pak Yoko kan udah sehat kemarin. Udah sehat nih, udah merasakan produk. Ajak 2 teman Pak untuk sehat juga. Bantu mereka sehat. Ajarkan mereka juga untuk mengajak 2 teman lagi. Jadi tugasnya masing-masing ajak 2 orang sehat. Cuman supaya ini terjadi masing-masing orang harus langganan produk. Saudari apa? Form Autoship Legacy Project itu. Itu Bapak Ibu. Kalau dia tertarik bisnis udah pasti nggak selamat. Harus tanda tangan Legacy Project. Orang yang jawab tidak aja kita sodorin. Ya enggak? Apalagi yang jawabnya iya. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi kesimpulannya follow up mau jawabannya tidak atau mau jawabannya iya. Output atau endingnya apa? Autoship form. Itu dasarnya. Kalau Anda ngerti ini, kerja kita di lapangan harusnya closing form seperti itu. Isi form aplikasi member dan form Autoship Legacy Project. Ya, itu targetnya. Masalah dia langsung isi tidak saat itu masalah belakangan. Masih ada aktivitas startup yang akan men-startup dia terus, ya men-startup dia terus sampai dia akhirnya mau. Ya, makanya Anda langsung lakukan yang ketiga, undang dia ke pertemuan terdekat, bawa dia ke sistem. Makanya kalau dia tertarik, kamu mau tahu nggak lebih detail gimana bisa dapat 214 juta ini? Besok hari Rabu di Gedung BRI ada pertemuan yang menjelaskan, namanya BOP. Datang ya, nih kasih tiketnya. Kalau udah di BOP, itu kelar semuanya Bapak Ibu. Ya kenapa? Dia akan semangat, dia akan excited Bapak Ibu. Ya tujuannya itu. Tujuan BOP adalah membantu Anda untuk meng-closing orang jadi member. Itu tujuannya. Makanya Anda harus bawa banyak orang ke BOP. Tujuannya itu. Tujuannya supaya Anda bisa mencari legacy project baru ya dari situ. Bawa ke sistem. Ingat ya, di lapangan tujuan Anda presentasi atau quick plan ini tujuannya adalah untuk membawa mereka ke sistem. Kemana Bapak Ibu? Ke BOP. Makanya ada orang bilang, Pak saya susah undang orang ke BOP. Saya sudah tahu jawabannya. Karena jumlah presentasi atau quick plan Anda untuk menjelaskan ini nggak banyak. Tapi kalau banyak, pasti banyak yang diundang ke BOP. Itu dasarnya. Kan 1 minggu kita kerja, masa nggak banyak yang diketemuin. Itu. Oke. Kunci suksesnya apa retail to recruit? Kunci suksesnya adalah berani retail, berani follow up. Jadi jangan cuma berani retail aja tapi nggak berani follow up, itu salah. Ya, percuma Anda retail banyak tapi Anda nggak follow up. Perbandingannya berapa Pak? Kalau menurut saya 1:1. 1 kali jual, 1 kali follow up. Apapun produk yang dia beli, mau Smart Detox, mau Pro RG doang, mau Chlorophyll doang, nggak jadi masalah. Ya, ingat loh orang masuk ke bisnis ini nggak harus dari Smart Detox. Bisa saja kan dia joinnya dari pakai Noni mungkin, betul nggak? Atau dia hanya beli Mestika atau apa, atau dia hanya beli apa, pokoknya dia beli produk, Anda wajib follow up. Ya, apapun pintu masuknya. Nah, follow up terus pelanggan Anda sampai berlangganan produk yang tadi saya bilang ya. Ya, terus, never give up, terus. Walaupun dia belum jadi member, terus ya. Nah, caranya begini yang biasa saya anjurkan. Waktu Anda sudah jual, ya kan? Waktu Anda follow up, kan ada juga yang mungkin belum langsung isi form. Nah, itu Anda kumpulin jadi satu, dalam satu grup WA. Kumpulan pelanggan Anda. Grup WA itu isinya bisa 256. Bagi yang tahu ya. Nah itu semua pelanggan Anda masukkan ke sana. Gunanya buat apa? Supaya Anda tinggal broadcast informasi, ada paket produk murah apa, kirim ke sana. Suatu hari karena Anda rajin broadcast, suatu hari dia akan dapatkan hidayah untuk jadi member ataupun isi formnya. Nah tapi grup WA itu jangan dipakai ngobrol, nanti malam ada pertandingan bola ya begini. Jangan begitu. Nanti grup WA-nya nggak menarik, dia left. Kasih informasi edukasi gimana cara sehat ini ya. Jangan jualan tapi edukasi kesehatan. Ya, Anda kan konsultan kesehatan, Anda harus kasih informasi kesehatan ya. Dan juga bangun hubungan. Jangan mentang-mentang dia nggak mau isi form, mulai sekarang kita putus hubungan. Jangan begitu ya. Tetap bangun hubungan ya karena kita masih butuh retail dari dia. Nah, khusus yang sudah tertarik join bisnis, lakukan startup kepada member baru Anda. Pastikan semua member aktif Anda masuk ke dalam legacy project.
Ya, artinya kalau Anda nih di ruangan ini yang benar-benar serius mau passive income, udah nggak perlu dipertanyakan. Anda nggak usah mempertanyakan, Pak paketnya apa, nggak penting. Yang penting Anda masuk lagi si project, tinggal Anda pilih produknya apakah yang ikut yang pack atau Anda pilih sendiri. Yang penting adalah Anda masuk ke dalam legacy project. Masuk legacy project adalah Anda tanda tangan form, masuk ke dalam sistemnya dengan otomatis. Jadi kesimpulannya follow up untuk pelanggan, betul? Startup untuk siapa? Member baru. Ini Anda harus pahami karena sama-sama up nih. Nah, Anda bisa minta bantuan upline untuk 2 aktivitas ini ya. Jangan khawatir, upline Anda akan siap membantu. Jadi kalau Anda sudah jual produk, Anda ingin follow up customer Anda bisa minta bantuan upline Anda. Tolong Pak, apa upline bantuin follow up. Bisa, boleh. Tapi tadi ya, untuk belajar ya. Pendampingan bukan untuk membuat Anda enak-enakan. Pendampingan adalah untuk Anda belajar. Upline memberikan contoh, teaching by example. Oke, ini gimana menurut Bapak Ibu? Kalau ini sebuah proyek 1-3 tahun ke depan untuk Anda di bisnis ini. Penghasilan 214 juta passive income. Kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Sangat menarik menurut saya. Karena ini passive income Bapak Ibu. Dan konsepnya sangat sederhana saya bilang. Anda sehat, ajak 2 teman Anda sehat dan ajarkan 2 teman Anda ini untuk melakukan hal sama seperti Anda lakukan. Dan masing-masing orang masuk ke dalam sistemnya, yaitu form legacy project. Nggak bisa Anda mengandalkan sifatnya himbauan, suruhan, bahkan ancaman, itu nggak bisa. Awas ya kamu kalau nggak otosip besok, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada sistem. Ingat tadi contoh rekening bank. Anda kan tidak merasa terancam kan? Otomatis aja kan ada di debit 5.000 atau 10.000 setiap bulan, betul nggak? Nah itu harus terjadi kepada Anda khusus untuk autosave juga, sama. Jadi suatu hari kalau Anda punya 10 orang, Anda mau ingetin masih bisa, betul nggak? Tapi kalau suatu hari Anda punya 1.000 orang, kira-kira mampu nggak Anda mengingatkan? Punya 10.000, bisa nggak Anda nelponin satu-satu, kamu udah autosave belum, kira-kira gimana? Nggak bisa, perlu ada sistem yang menjaga. Yang indah adalah apa? Setiap tanggal 1 di mana semua awal bulan, Anda cek rekening, cek pulse Anda, bonusnya sudah langsung 100 juta, Nah kira-kira Anda ingin nggak ngalamin hal seperti itu? Padahal Anda belum ngapa-ngapain, baru nguap, gitu kan? Cek push, udah 100 juta. Nah itu terjadi dari mana? Dari omset legacy project ini. Kalau Anda benar-benar ngerti banget ini Bapak Ibu, aduh Bapak Ibu, inilah yang akan merubah masa depan Anda. 1-3 tahun ke depan. Gimana nggak merubah Bapak Ibu? Bayangkan, kita akan punya kehidupan passive income. Bagi Anda yang hari ini sudah berkeluarga, Anda hari ini masih bekerja di kantor. Bagus Bapak Ibu, tapi ingin nggak Bapak Ibu menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda dibandingkan Anda di kantor. Betul nggak Bapak Ibu? Kepingin nggak Anda freedom? Anak Anda yang lucu-lucu tuh yang Anda tinggal setiap hari di rumah karena Anda bekerja. Seneng banget loh kalau Anda bisa punya banyak waktu di rumah. Tapi kalau punya banyak waktu di rumah nggak punya duit juga nggak enak, betul nggak? Betul nggak? Makanya Anda harus bangun passive income di bisnis ini. Makanya saya bilang kalau Anda ngerti esensi legacy project ini, di mana konsepnya adalah di dalamnya ada retail to recruit, Anda akan mengerti sekali. Inilah yang akan membuat Anda bebas luar biasa dari bisnis ini. Saya berharap Anda dapatkan hari ini feel-nya. Mungkin kalau Anda hari ini masih belum paham, saya minta Anda segera berkonsultasi kepada upline core Anda. Karena terus terang Bapak Ibu, kami Bapak Ibu, saya dan Bu Nina, ya hari ini kami merasakan kehidupannya luar biasa. Bukan dari nilai uang yang Sinergi berikan, tapi dari kualitas hidup ya. Saya bicara kualitas hidup adalah waktu kami bersama orang tua kami, anak-anak kami. Kami punya freedom time yang luar biasa. Dan menurut kami ini lebih daripada nilai uang yang Sinergi berikan kepada kami. Dan kami ingin Anda semua di ruangan ini bisa merasakan hal itu. Segera Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa segera mendapatkan hidayahnya. Yang sudah masuk ke legacy project, selamat ya. Selamat Anda sudah memutuskan di jalur yang benar, berarti Anda sudah on track menuju passive income di bisnis ini. Bagi yang belum, segera mendaftar, jangan tunda lagi karena penundaan adalah akan ada penyesalan dan akan ujungnya kegagalan. Oke, sampai jumpa di puncak sukses. Sukses buat kita semua. Go Freedom!